Hello, friend. Menurut pandangan para nabi adalah mengajarkan mereka apa yang diajarkan oleh para nabi, bukan mengajarkan sesuatu yang tidak ada dasarnya kepada ajaran para nabi. Saya kira begitu, sahabat adik-adik sekalian. Silakan. Oke, udah ada di sini. Kenapa jadi begini, Bang? Untuk Bang Paru. Nah, karena oke, teman-teman saudaraku, sesuai dengan peraturan perjanjian di awal di mana Bang Juma sama kesaksian Kristen kan, jadi grogi aku gara-gara naik soki nih. Jadi buat saudara imanku, mohon maaf Kang Dito, Bang Bayu, Bang Riko, Siap. Bang Nandar, mohon maaf. Siap. Ya, Dinda Nata, perjanjiannya Masya begitu. Allah. Barakallah fiik. Enggak, tadi saya mau naik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah naik orangnya. Siap. Iya. Bang Farouk, Kita pamit dulu ya. Oh. Enggak apa-apa pun, di atas enggak masalah pun. Enggak mesti turun kan? Permintaan sih itu Bang, kesaksian Kristen. Takutnya ada yang mengganggu gitu. Oh, enggak lah. Adik-adik saya ini Bebas orang-orang saja. baik. Ya, selamat malam ya. Bebas teman-teman aja ya, Ki. Maaf saya potong ya, Siap. Sebelumnya saya minta maaf dengan Bang Juma karena saya telat Siap. dan saya tadi sore nggak bisa, mohon maaf ya, Bang. Jadi Iya, bikin saya abang juga menunggu. minta maaf sama. Kemarin saya ketiduran semalaman. Nggak masalah itu, Bang. Itu Oke, aku juga sip. udah sampaikan sama Kak Hesti kan, mungkin Bang Juma punya kesibukan lain kan, kita nggak tahu gitu. Nggak masalah itu. Iya. Cuman suaranya agak agak apa istilahnya itu ya? Terlalu dekat sama mic yang kayaknya. Sebentar ya, Bang. Medem. Mendem ya suaranya ya, bentar ya. Iya, Iya. betul. Aman nggak ini? Iya, Oke, Aman. masih kayaknya ya. aman. Itu mungkin ekonya kekencangan tak? Bukan. Justru nggak ada echo. Ini aman nggak? Udah aku jauhin tuh. ini. Aman ya? Udah agak mendingan. Siap. Oke, dimulai. Ini tuh jelaskan dulu ya, Bang Juma, kesaksian Kristen ini sebenarnya dia itu agama di awal adalah Itu SD. Itu SD. Mungkin Bang Nandar ada yang mau disampaikan ke Bang Zuma itu. Beliau tadi ngomong terpotong itu Bang Nandar itu. Nah, silakan Bang Nandar, ada yang mau ngomong? Ada. Aku cuma mau ngabari tadi aku habis telepon Bang Oki gitu kan, lagi kesini gitu. Ternyata udah kesini dulu. Iya. Barusan Bang Nandar hubungin aku tadi. Sorry ya Bang Nandar ya, bikin menunggu ya semuanya. Sorry. Ya. Aku telepon barusan makanya aku mau ngabari, tapi beberapa menit kemudian Bang Okinya naik, ya udah. Tahu telepon lama kok jawab. Oke, lanjut. Jadi perkenalkan dulu ya, perkenalan diri dulu ya. Bang Juma Oki ini asal mulanya dia itu Kristen. Jadi dia Kristen, terus dia sempat mualaf 3 tahun. Dikarenakan patah hati, udah patah hati aja lah ya. Dikarenakan dia patah hati, lalu dia gitulah. Nah, akhirnya dia kembali ke Kristen. Nah, Bang Oki, kenalin ini Bang Juma, tahu ya siapa Bang Juma? Beliau adalah kalau kita bilang gurunda daripada apologet Islam, ya, apologet Islam Indonesia. Jadi ini temanya adalah keselamatan. Saranku buat kau Oki, siapkan mentalmu. Oke, silakan, atau Bang Juma mau prolog dulu atau Oki yang mau prolog duluan? Boleh 5 menit. Oh iya, Bang Juma, aku udah sampaikan dengan Bang Juma bahwa kamu minta timer. Tapi pesan dari Bang Juma, timernya 1 menit, gimana? Waduh, cepet kali. Nggak Ya, ngomong nggak langsung sama sampai. orangnya. Gimana kalau 3 menit Bang Juma? Kalau Bang Juma tuh nggak keberatan sih ya, mohon maaf ya. Oke, boleh, silakan. Mohon maaf ya Bang Juma ya, saya minta 3 3 menit menit ya. ya. Jadi sampai. Kalau boleh tahu berapa lama Bang Juma, takut mengganggu waktu Bang Juma istirahat nih, 1 jam atau Maksimal 1,5 jam kali ya. 1,5 jam ya? Boleh, Maksimalkan ya Bang Juma ya. boleh. Boleh. Oke, siapa di luar yang prolog, Bang Juma atau Oki? Bebas Bang Juma duluan mungkin, silahkan.
Kelihatan gak ya? Diingatkan aja nanti Kak. Ingatkan aja. Kalau Tapi biar udah kalian menit, sama-sama melihat. tolong diingatkan. Nah, biar sama-sama ngelihat. Oke. Siapa duluan? Boleh saya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat malam buat teman-teman non-muslim dimanapun berada. Alhamdulillah malam ini kita berbicara mengenai satu materi yang sangat-sangat penting ya di dalam keagamaan kita, karena yang kita inginkan dalam kehidupan kita beragama selain kehidupan sosial kita setiap hari, tentu dalam berkeyakinan adalah bagaimana kita bisa selamat. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada umat Islam. Surah Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya orang yang mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dijamin dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah dan kemudian dicintai oleh pencipta langit dan bumi. Jadi situ ada cinta. Situ ada kasih sayang yang pencipta alam ini akan berikan kepada siapapun yang mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jaminan. Sehingga kenapa kemudian ketika ada misionaris datang atau ada gerakan kristenisasi masuk ke Indonesia, kenapa orang Indonesia ini susah untuk meninggalkan Islam yang begitu, dalam pandangan orang di luar Islam itu begitu apik, kemudian aturan-aturannya begitu ribet di dalam kemudian mencari posisi sebagai seorang Islam yang baik. Ketaatan, melaksanakan perintah, ketaatan menjauhi larangan. Dan perintah itu tidak sedikit, perintah itu banyak sekali dalam Islam. Tetapi mereka ingin kemudian dicintai oleh Allah. Maka mereka mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tidak mau mengikuti yang lain. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni wa yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Lalu Allah mengatakan, waliman khafa maqama rabbih jannatain. Kata Allah, barang siapa yang takut kepada penciptanya, maka disediakan oleh Allah surga yang mana mereka hidup di dalamnya kekal. Yang takut loh ya, yang takut kepada pencipta, bukan yang tidak takut kepada Tuhannya, malah Tuhannya yang takut kelihatannya kepada umatnya. Saya kira begitu dari saya sebagai pembuka, bahwasanya ketika umat Islam diajarkan siapa yang mengikuti Nabi Muhammad, maka kaidah dari Nabi Muhammad Bang. betul-betul diikutin. Silakan. Oke, selamat malam teman-teman muslim semua, teman-teman Kristen, shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelum saya opening statement, saya mau sampaikan buat teman-teman Kristen, kalau bisa jangan ada komentar menghujat di bawah, karena kita anak-anak Tuhan, kita punya kualitas yang berbeda. Nah, kalau kita bicara tentang konsep keselamatan, di dalam iman Kristen itu jelas sekali, ketika kita ingin selamat, maka kita percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam Roma 10 ayat yang ke-9, jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tapi tidak berhenti di situ. Karena apa? Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati di dalam Yakobus. Nah, kenapa Tuhan Yesus itu datang ke dunia di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 menebus kita dengan darahnya yang mahal? Karena yang pertama, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bahkan hampir sama dengan Allah. Yang diselamatkan adalah manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bahkan hampir sama dengan Allah. Nah, yang menyelamatkan harus manusia. Dengan catatan manusia yang tidak berdosa. Tapi nanti tolong narasi saya jangan dipotong. Maka dari itu di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14,
Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Untuk apa? Untuk menebus kita sebagai orang yang berdosa. Nah, kalau kita bicara juga tentang keselamatan, upah dosa ialah maut. Di dalam Roma 6 ayat yang ke-23. Karena kehidupan daging ada di dalam darah, maka orang-orang berdosa hanya mungkin diperdamaikan dengan Tuhan lewat penumpahan darah. Di dalam Imamat 17 ayat yang ke-11. Jadi pengorbanan yang dilakukan dalam perjanjian lama disempurnakan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-29. Jadi kalau kita bicara tentang konsep keselamatan di dalam iman Kristen jelas sekali. Ketika kita ingin selamat, maka kita harus percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat. Tapi tidak berhenti di situ. Karena apa? Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Di dalam Yakobus. Nah, cuma Tuhan Yesus satu-satunya yang berani bilang dari semua pemuka agama, dari semua nabi yang pernah ada, cuma Tuhan Yesus yang berani bilang, Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi keselamatan itu semata-mata karena kasih Tuhan terhadap kita. Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Waktunya habis. Oke, izin itu sebentar itu. Mungkin Ya. untuk Bang Zuma sama Adinda, oke ya. Untuk narasinya mungkin kata-kata MATI itu dipelintir dengan kata-kata lain mungkin ya. Karena kan ini TikTok ini Bun-bun agak aja kali sensitif ya, di Bang, 2000. ya, bun-bun aja kali ya. Bun-bun Metong aja, boleh siap. atau kata lain. Oke, Kalau oke. enggak nanti kita rungkat ini. Oke, Siap, lanjut siap. Bang Gu. Ya, minta maaf. Baru ya, Bang. ini kata-kata BODOH tidak boleh disebut. Harus longor lah gitu. Ya. Terus. Oke, lanjut Bang Juma. Iya, baik. Jadi sangat menarik yang disampaikan oleh saudara panggilannya Oki ya. Keselamatan dengan darah Yesus. Yesus ini entah Tuhan entah manusia, nanti dijelaskan sama kita. Tapi di dalam pengajaran Bani Israel tidak ada keselamatan itu dengan menggunakan tumbal manusia. Itu dulu. Bahkan kalau kita melihat dalam Imamat 18 nomor 21, Tuhan sangat melarang mengorbankan manusia untuk melakukan kemudian prosesi ibadah atau keagamaan. Nah, kalau ada tadi dia mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah buta, lalu bagaimana dengan iman tanpa akal? Apa akibatnya kalau iman tanpa akal? Cuman iman itu, percaya itu. Siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Ya, itu cuman iman. Tapi kalau tanpa akal, bukankah Yesus mengajarkan bahwa mengasihi Tuhan itu kudu wajib menggunakan akal? Makanya di dalam Al-Quran itu nanti di neraka, kata Allah dalam Al-Quranul Karim, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Orang yang ada di dalam neraka nanti akan menyesal dan berkata, sekiranya ketika saya hidup di dunia menggunakan akal sehat, tidak mungkin saya menjadi kafir. Tidak mungkin saya menyembah sesama makhluk. Dan tidak mungkin saya berada dalam api neraka. Oleh karena itulah kemudian ketika di Islam berbicara mengenai keselamatan, maka keselamatan itu harus bersumber dari Allah yang mengatakan. Ketika mengutus Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad yang harus mengatakan, bukan oknum lain. Nabi Muhammad sendiri yang harus mengatakan bahwasanya keselamatan itu harus berasal dari Allah dan dalam sampaikan kepada Nabiullah Muhammad SAW, kemudian beliau yang mengatakan itu kepada kaumnya. Makanya tadi dikatakan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nabi Muhammad yang menyampaikan, jika engkau ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, ingin dosa-dosamu diampuni oleh pencipta langit dan bumi, maka ikutilah aku. Maka Nabi Muhammad diikuti. Ketika mereka beribadah, kami ikuti ibadahnya. Ketika beliau